Ya, selamat datang Bapak dan Ibu dari Sabang sampai Sudah, Merauke Kak. ya. Eh, Meriah sekali dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada MGMP Aceh ya. Saya agak nervous. Oke, ya referensi online bahan ajar bahasa Inggris. Sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan struktur dari presentasi saya hari ini. Kita akan berkenalan sedikit, lalu lanjut langsung ke website-website yang saya biasanya gunakan untuk mengajar, mulai dari level usia ya, ada yang learners, jadi usia-usia TK, SD, lalu ada remaja, dewasa, baru nanti kita akan melihat referensi yang khusus spesifik untuk language components seperti vocabulary dan grammar serta language skills. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di sini nggak ada speaking ya. Kenapa? Nanti kita bahas juga. Dan nanti ada Q&A. Mungkin Q&A nanti saya serahkan ke moderator ya. Apakah setelah saya selesai atau nanti bareng-bareng setelah apa saya dan pembicara kedua nanti selesai. Oke, lanjut ya. Kenalan bentar. Kita kenal maka tak sayang. Jadi saya sekarang sedang kuliah di The University of Warwick di kota Coventry. Kotanya agak kecil ya seperti pedesaan. Jadi tidak ramai seperti London. Jadi dia agak di bawah gitu, bawah London di UK. Untuk MA TESOL, jadi MA itu program S2, tapi di UK itu kebiasaannya S2 cuma setahun. Jadi tahun kemarin saya datang ya di UK Oktober, insya Allah doakan lancar. Sekarang sedang disertasi, tahun ini eh, selesainya maksimal September gitu. Nah, itu singkat saja. Nah, saya juga punya apa ya, channel bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris ya, channel YouTube ya. Niche-nya English and Kids. Karena sekarang saya sedang di UK studi, jadi kontennya kurang lebih kebanyakan tentang studi di UK ya, seperti kehidupan di UK. Terus saya juga membagikan kegiatan-kegiatan saya dan juga yang paling saya suka itu adalah mengunjungi teman-teman saya. Ini bisa dilihat ada di tampilan ini ada 3 teman ya dari Cambridge, Manchester, sama York. Jadi saya visit mereka, lalu saya interview sambil jalan-jalan keliling kampus. Harapannya agar teman-teman dari Indonesia yang ingin kuliah di kota tersebut atau di kampus tersebut akan dapat gambaran, oh kampusnya seperti ini, oh kehidupannya seperti ini, biaya hidup, masyarakatnya, terus program-program kuliahnya dan lain sebagainya. Nah, selain itu ini juga IG saya, Dance English. Bapak dan Ibu bisa add saya, nanti kita bisa berjejaring. Siapa tahu nanti ada satu hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, ini kemarin kebetulan alhamdulillah ada kesempatan untuk ketemu langsung dengan Mas Nadim untuk ngobrol tentang pendidikan di Indonesia dan saya juga sudah tanya tentang bahasa Inggris untuk SD. Jawabannya apa nanti kita bisa ngobrol di belakang ya. Nah, yang terakhir ini NGO saya. Jadi saya mendirikan NGO ini yang berawal dari teman-teman di kampung Inggris sebelum akhirnya kami pindah online karena pandemik. Nah, namanya Indonesia Teaching Community ITC. Bapak dan Ibu bisa connect juga ya. Misi kami adalah ada dua. Pertama, memberikan kelas bahasa Inggris gratis secara online kepada adik-adik kita di SD. Karena seperti kita tahu, bahasa Inggris di SD itu adalah salah satu concern kita bersama ya. Karena masih belum maksimal secara peraturan. Terus Mas Nadiem kemarin juga bilang kita masih ada banyak kendala di resource gitu. Baik resource secara sistem, bahan ajar maupun pengajar gitu. Makanya kami berinisiatif untuk memberikan kelas gratis secara apa ya setiap minggu gitu. Dan misi kami yang kedua di ITC adalah membantu teman-teman volunteer mentraining mereka agar mereka bisa lebih siap untuk mengajar adik-adik kita. Jadi kita kasih kelas gratis, terus kita cari tutor, tutornya kita kasih kelas gitu. Jadi win-win solution lah gitu. Nanti teman-teman pengajar di akhir periode bisa mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa mereka telah berkontribusi yang itu bisa mereka gunakan untuk apply beasiswa salah satunya dan juga untuk develop their own professional development. Nah, kebetulan bulan ini kami sedang mengadakan open recruitment ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau mendaftar sebagai pengajar gitu boleh banget gitu. Nah,
Are you ready? Sebelum saya ini ya, sebelum saya mulai, saya ingin survei kecil-kecilan gitu. Oke, ini singkat aja. Caranya gini, saya sudah menyiapkan link Mentimeter ya. Cara pertama, Bapak dan Ibu bisa langsung klik, bentar ya, klik link ini untuk mengisi surveinya. Atau cara kedua bisa buka menti.com dan ketik angka ini. Atau cara ketiga scan langsung ya. Ini saya akan share di apa namanya? Bentar. Saya akan share di chat ya. Silakan cek di chat Bapak Ibu. Nah, apa pertanyaannya? Sebelum saya mulai, saya ingin tahu Bapak Ibu pasti pernah ya menggunakan beberapa referensi di internet. Nah, apa saja yang Bapak Ibu sering kunjungi gitu, website apa saja gitu. Silakan share mungkin 1-2 menit ya sebelum saya mulai gitu. Nah, jadi ini kita ajang untuk saling berbagi sekaligus siapa tahu nanti oh ternyata salah satu website yang akan saya share ini ternyata Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakannya. Jadi ini ya bisa masuk ke link ini lalu ketik nomornya atau scan. Nah, oke, ya sudah ada beberapa entry yang masuk ya. Oke, sebentar saya tampilkan aja. Oke, kita lihat answernya ada 3. Oke, ada quizzes. Oke, ada Google, YouTube quizzes. Google Scholar. Wih, ngeri. IAS kalau kolektif. Oh iya ya, ini termasuk yang paling sering keluar ya kalau kita misalkan ketik-ketik handout gitu ya. ESL, Quizzes, oke. Quizzes ini platform ya, dia platform untuk bermain game. Yang saya maksud kalau misalkan mau cari handout atau misalkan mau cari apa namanya materi-materi tentang mengajar gitu. Oke, apakah ada lagi mungkin kira-kira 1 atau 2 partisipan lagi? Silakan klik link di chat ya, gitu. Lalu silakan isi gitu. APK Zenius, oke, baik. Satu lagi mungkin 1 atau 2 input lagi sebelum saya mulai. YouTube is the most reference that I use. Oke, BBC News. Wow, teach this all things topic. Wah, ini sudah ada beberapa bocoran ini sepertinya ya. Oke, baik. Quizzes AI. Oh, AI. Nah, menarik ini, menarik. Karena murid-murid kita tuh sangat pandai ya, gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Oke, terima kasih. Oke, nah kita lanjut ya. Alright. Oke, jadi saya mulai saja ya. Yang pertama untuk young learners. Jadi kategori ini diisi oleh adik-adik kita TK dan SD. Saya biasanya menggunakan anglomaniasi.pl sama website dari British Council ya, Learn English kids.britishcouncil.org ya. Kenapa? Nanti kita akan banyak melihat website dari British Council ya, karena ini resource-nya sungguh luar biasa sini. Dia punya banyak resource untuk segala usia. Oke. Yang pertama Anglomaniasi ya. Ini kita lihat. Anglomaniasi ini keren sekali. Jadi ini websitenya ya. Dan tenang aja nanti slide-nya kan saya share ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat-lihat gitu ya. Kenapa yang pertama ini dia ada beberapa tab yang bisa dibuka ya. Ada vocabulary, grammar, expressions, English fun. Dan menariknya dia juga punya game ready yang kita bisa pakai gitu. Ini kita lihat ya. Contohnya ini saya klik vocabulary. Ini ada berdasarkan topic based, online activity atau printables. Nah, printables ini kita bisa klik nih. Misalkan kita cari di bawah ya, scroll di bawah itu ada beberapa topik yang bisa kita pilih. Ini contohnya sport. Nah, ini ada 8 aktivitas yang kita bisa mainkan online. Jadi ini cocok untuk ngajar online ataupun kalau misalkan kita punya device seperti laptop, proyektor, tablet, atau mungkin HP kalau misalkan murid-muridnya pakai gitu. Selain itu kita bisa klik mana ya, bentar. Ada printable worksheets. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi nanti kalau diklik nanti tinggal PDF-nya langsung bisa di-download. Ada berbagai macam kegiatan ya seperti misalkan matching ya, di sini. Terus
terus ada apa namanya word search. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu bikin bingung-bingung gitu ya. Jadi langsung cari gitu. Meskipun website-website seperti ini kendalanya adalah eh, kadang-kala ada kalanya kontennya kurang cocok. Misalkan minuman, kadang ada yang menulis bir atau apa gitu. Atau mungkin ada gambar-gambar yang mungkin di beberapa budaya itu kurang kurang cocok gitu. Tetapi kalau untuk anak-anak sejauh ini sih saya mungkin belum menemukan ya gitu. Mungkin pernah satu sih minuman, jenis minuman gitu. Nah, untuk game itu kita bisa coba contohnya nih misalkan coba ini bisa kita cek seperti ini. Jadi bisa langsung diklik cycling. Cycling. Dan sebagainya. Jadi ini sangat interaktif sekali. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada British Council ya. British Council ini untuk kids. Wait a minute. Oh, belum saya buka. Sorry. Jadi untuk saya coba buka di sini ya. Nah, ini dia ada banyak ya. Ada listen and watch, read and write, dan ini sama ya. Jadi ada yang bisa di-download short stories, poems gitu dan sebagainya. Jadi sangat-sangat menarik dan game interaktifnya juga banyak gitu. Jadi tinggal dipilih seperti ini. Oke, kalau Super Simple Songs ini kalau Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu sering ngajar kids pasti akan sering menemukan lagu-lagu mereka gitu. Sangat sangat lucu karena berbentuk animasi. Dan tapi itu di YouTube. Nah, ini websitenya istilahnya seperti support system ya. Jadi bisa download misalkan printables. Kalau misalkan, saya ngajar contohnya apa ya? Contohnya misalkan Hokey Pokey Song di YouTube. Nah, ini adalah handout yang bisa dipakai buat ngajar audio tersebut. Jadi sangat sangat suportif gitu. Jadi di YouTube ada lagunya, di websitenya ada handout yang siap untuk dipakai. Nah, itu untuk young learners. Kita balik lagi ke sini. Selanjutnya apa? Kita punya teenagers. Nah, kategori ini diisi oleh adik-adik di SMP dan SMA. Nah, di kategori ini lagi-lagi ya, kita punya Learn English. Ini ketutupan tulisannya. Oh, bisa dipindah ya. learnenglishteens.britishcouncil.org sama English with Sheets. Nah, tampilannya seperti apa? Nah, ini. Sebenarnya ini sangat komplit ya. Kenapa? Karena kita bisa pilih berdasarkan skills. Jadi ada listening, reading, writing, and speaking. Dan juga grammar serta vocabulary. Dan bisa dilihat di sini range-nya cukup luas ya. A1 sampai C1. Mungkin kalau sekolah C umumnya paling range-nya ada di sekitar A1, A2 ya. Mungkin kalau high level students bisa sampai di B2. C1 jarang sekali. Mungkin kalau misalkan mereka sekolah mungkin di sekolah internasional mungkin bisa sampai range-nya segitu. Nah, kalau misalnya kita klik, contohnya ini listening ya. Nah, ini ada levelnya. Jadi A1, A2, B1, dan sebagainya gitu. Misalkan saya pilih A2 ya. Di setiap level ini ada sekitar 12 topik kalau tidak salah. Jadi ada eating out, free time, dan sebagainya. Giving directions ini saya suka ya. Karena dia ada, jadi semuanya di situ ada handout-nya yang bisa di-download. Mana ya? Nah, ini. Jadi diklik, nanti tinggal download. Bisa juga... Go straight on, then take the first left onto Green Street. Nah, jadi ada audionya dan bisa di-download juga. Dan tenang aja, semua ini legal. Jadi kalau seperti tadi disampaikan ya di awal bahwa salah satu kendala kita adalah copyright, dan saya setuju sekali sebagai akademia itu salah satu etika yang perlu kita junjung gitu ya. Jadi kayak kebayang kalau misalnya kita bikin tulis tiba-tiba sama orang dibacakan, kita juga merasa gimana gitu. Nah, semua ini legal dan boleh dipakai gitu. Asalkan mungkin kalau misalnya kita mau print ya print sesuai apa adanya, jangan ditulis istilahnya misalkan kalau saya dance English ya, dance English course gitu. Nah, jangan. Jadi di print aja apa adanya, itu nggak apa-apa gitu. Ada instruksinya, terus ini preparation kalau misalkan mau dilakukan online. Jadi bisa langsung drag and drop ya. Drag and drop misalkan seperti tinggal klik. Atau kalau misalkan ingin berbentuk print out bisa di print juga. Jadi ini sama aja. Yang interaktif ini kalau misalkan berupa PDF ini.
ini audionya. Jadi sangat komplit gitu ya. Lalu untuk English with Sheets tidak seinteraktif dari British Council, tetapi kelebihannya adalah ada di topiknya yang sangat beragam ya. Jadi sebelah kiri ini ada grammar, sebelah kanan ada vocabulary, di bawah itu ada cerita. Ini menarik terutama untuk Bapak Ibu yang ingin mengajar drama gitu ya. Contoh misalkan kita cari, A Jack and the Beanstalk, itu favorit saya. Jadi ada handoutnya bisa diklik ya. Di tiap handout itu ada exercise-nya seperti ini gitu. Nanti tinggal divariasikan. Oke, itu untuk teenagers. Kita lanjut ke adults. Di sini adults ini biasanya kalau misalkan Bapak Ibu ngajar orang dewasa, entah di kursusan atau mungkin ngajar dosen, profesional, nah ini cocok sekali ya. Lagi-lagi British Council adalah rajanya. Oke, kita lihat dulu ya. Dan websitenya sama ya seperti yang teenagers tadi. Jadi ini kan untuk yang teenagers ya. Nah, ini untuk yang adults gitu. Sama. Jadi dia ada skill, ada grammar, vocabulary, dan sebagainya. Misalkan kita lihat writing. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ngajar IELTS ya, IELTS preparation, ini beberapa prompt-nya untuk writing itu mirip ya. Baik untuk yang teenagers tadi maupun yang dewasa ini. Ini contoh misalkan kita lihat level B2 ya. Nanti ada beberapa. Misalkan email, ada CV, ada letter of complaint, graph, line graph ini biasanya keluar di di IELTS ya. Gitu. Jadi dan uniknya lagi ini ada kunci jawabannya. Jadi udah nggak bingung ini jawabannya apa gitu. Semua sudah disediakan. Kita tinggal download, print dan pelajari materinya gitu. Itu untuk dewasa ya. Kita lanjut. Setelah dewasa ada vocabulary. Nah, kita sekarang sudah spesifik ke masing-masing ini ya komponen ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan ya, ada all things topics. All things topics. Bentar, kita lihat all things topics ini websitenya seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri itu ini all things grammar kayaknya. Nah ini all things topic. Jadi berdasarkan topik dari A to Z. Misalkan ada macam-macam nih, ada arts, Australia, babies, banks, dan sebagainya, bugs and insects. Ini kita coba lihat satu ya. Nah, yang saya suka dari website ini adalah sangat lengkap ya. Ada video, terus ada seperti ini, ada reading. Jadi, vocab itu ya kadang-kala kan yang sering kita lihat kan di beberapa tempat ya gitu. Termasuk di kampung Inggris juga metodenya itu yang sering saya lihat itu adalah hafalan gitu. Padahal vocab itu sebenarnya akan maksimal jika kita integrasikan ke dalam reading, listening, writing dan sebagainya. Jadi ini ada reading, terus ini ada audionya bisa di-download juga. Yang ini ada seperti apa istilahnya kayak missing letters gitu ya. Terus ada conversation dan kali ini untuk dipotong-potong di kelas tuh. Nanti misalkan satu anak pegang satu strip potongan, lalu nanti mereka tanya ke teman, nanti mereka bisa tukeran, setelah tanya tukeran strip. Jadi ini menarik sekali. Find someone who, terus gambar. Nah, biasanya kalau kita tidak ingin kelas kita boring, salah satu triknya adalah menggunakan gambar. Itu biasanya murid juga akan lebih cepat ingat. Nah, itu untuk grammar ya, vocab ya. Nah, untuk grammar, seperti yang saya tunjukkan tadi ya, all things grammar. Ini juga salah satu favorit saya ya. Jadi ini semua lengkap. Di sini ada grammar, tinggal mau pilih saya hari ini mau ngajar apa. Dan yang lebih enak lagi itu ketika kita misalkan can and could ya, ini kelihatan levelnya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu merasa, oh murid-murid saya ada di A1 sampai A2, istilahnya kebanyakan ya, paling umum A1, A2 sampai B1 gitu ya, B1, B2. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi tinggal diklik, lalu disesuaikan. Dan ini biasanya ada instruksinya. Misalkan seperti ini, I can, he couldn't, dan sebagainya. Ada materinya juga, dan bisa filling the gaps. Ini juga ada kuncinya juga. Oke, itu untuk grammar. Listening saya ada 2 referensi yang bisa saya share ya. Yang pertama itu ada elo.org. Tampilannya seperti ini. Menariknya ini dia, contohnya ini saya klik ini ya, perfect schedule. Ini kita bisa lihat, oh ini dia levelnya ada B2. Nah, speakernya itu dari Kanada sama, aku nggak tahu ini bendera apa ya. Mungkin kalau ada
tahu kolom komentar ya. Jadi ini adalah salah satu resource yang bagus untuk mengenalkan murid bahwa aksen itu tidak hanya American atau British aja gitu. Bahkan di Inggris sendiri sebenarnya aksennya itu kita nyebutnya variasi ya, itu ada banyak sekali gitu. Ini So contohnya. I was thinking about my current job, Mm-hmm. and I think like my work schedule is so good. Yep. I work Ada transkripnya juga, lalu ada quiz yang bisa diklik interaktif, ada vocab juga. Nah, gitu. Ini sangat bagus sekali. Jadi, misalkan sebelum kita ngajar, kita kasih dulu vocabnya, habis itu nanti mendengarin pertama, mereka suruh nebak-nebak, habis itu dengerin lagi isi dan sebagainya. Itu bisa divariasikan seperti ini. Jadi ini menarik sekali. Ada berbagai macam aksen dan level. Jadi kita bisa pilih ya levelsnya apakah level 1, 2 dan sebagainya. Referensi yang kedua ada Randall's ini ya Cyber Listening Lab. Kurang lebih sama ya. Jadi kita bisa pilih ada easy, intermediate atau difficult. Misalkan pilih ini, nanti ada berbagai macam topik. Kita klik aja misalkan pizza delivery. Nah, ini ada pre-activity-nya, ada idiom gitu. Yang bisa dikenalkan sebelum siswa mendengarkan. Habis itu kita bisa listening, bisa klik sembari mendengarkan. Lalu setelah itu ada follow up activities, bisa mix up sentence atau sebagainya. Sebagian nggak ada, tetapi kebanyakan ada follow up activity. Jadi kita bisa mix and match seperti ini. Aduh, mana ya? Bentar. Seperti ini. Nanti lalu kita bisa cek. Oh iya gitu dan sebagainya. Oke, itu untuk listening. Sorry ini saya agak lari ya. Biar waktunya cukup nanti. Untuk reading, nah sebenarnya untuk British Council itu sudah cukup, tetapi untuk memperkaya tidak ada salahnya kita juga melihat website yang lain ya gitu. Nah ini untuk reading ya gitu. Breaking News English kita bisa pilih berdasarkan level ya. Di sini ada level 0 sampai level 6. Dan yang saya suka adalah topiknya selalu diupdate gitu. Jadi bisa dilihat ini topik-topik terbaru ya hari ini Juni gitu. Ya, misalkan kita klik ini ada teksnya, lalu ada exercise-nya, terus ada kalau kunci jawaban sepertinya ada. Saya agak lupa. Ini udah lama nggak ngajar ini soalnya. Nah, yang menarik ini bisa di-download. Nah, ini ada PDF. Jadi ke bawah nanti tinggal klik. Semua yang ada di layar ini ada semua. Dan latihannya itu sangat beragam gitu. Matching, terus memberikan titik, koma, dan sebagainya seperti ini. Terus ada macam-macam. Bahkan ada free writing juga, academic writing, dan sebagainya. Ini bagus banget untuk reading. Writing. Nah, writing ini agak unik ya, karena ini lebih ke self-development ya. Jadi, karena kalau writing dan juga speaking sebenarnya itu membutuhkan feedback. Jadi sebenarnya butuh kehadiran guru gitu. Tetapi untuk writing itu bisa diakali karena ini dia menggunakan AI ya, kecerdasan buatan. Ini dikembangkan oleh Cambridge ya. Dan sebenarnya ini resource untuk belajar mandiri terutama yang fokus pada IELTS gitu. Tetapi tidak ada salahnya juga karena untuk academic writing sepertinya juga bisa. Nah, tampilannya seperti ini ya. Sebelah kiri kita bisa pilih ada beginner, intermediate, advanced, lalu ada IELTS gitu. Misalkan kalau kita klik beginner gitu, nanti ada contohnya ini, story, a trip gitu. Jadi ada gini-gininya. Nanti si AI ini akan mengoreksi gitu. Misalkan ada kata yang salah, grammar yang salah, dan sebagainya. Meskipun tidak 100% akurat karena mereka mesin dan mereka tidak paham konteks, tetapi ini akan sangat membantu sekali gitu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin memberikan referensi kepada peserta didik, silakan dicoba. Oke, dan bonus ya, ini kita hampir selesai. Teachthis.com, tadi juga ada yang sempat nulis ya, teachthis.com ini dia berdasarkan banyak ya. Jadi di atas tuh bisa di browse, ada grammar, part of speech, functional language, dan macam-macam. Academic English dan sebagainya, debate. Misalkan adverbial clause gitu ya. Yang ini berarti free bisa di-download. Kalau yang eksklusif berarti harus bayar gitu. Dulu lumayan banyak yang gratis. Sekarang nggak banyak tetapi lumayan gitu. Bisa di-download. Kira-kira seperti ini. Nanti ada instruksi dan kunci jawaban. Oke, next. Setelah Teach This ada BBC. Bagus banget. Sama ya. Ini
kita lebih ke self development ya, bisa pilih sendiri levelnya, pronunciation, vocabulary, dan macam-macam gitu. Misalkan hard grammar gitu, kita bisa cari gitu penjelasannya apa gitu. Ini penjelasan, ini lebih ke belajar gitu, untuk belajar. Lalu ada praktisnya juga. Jadi bagus. Oke, agak lama. Ya, yang terakhir ya, bonus dari saya itu ada ingvid.com. Jadi ingvid.com ini dia bisa di-browse berdasarkan lessons-nya. Jadi semua lessons yang ada di sini bisa pilih levelnya, topiknya, dan guru-gurunya gitu. Kalau misalkan ingin belajar British English, misalkan pilih Jill. Ini dia cukup apa ya, senior, tapi asik gitu pelajarannya. Nanti bisa pilih misalkan culture, exams, grammar dan sebagainya. Dan ini videonya bisa ditemukan di YouTube juga ya, ingvid.com. Ya, oke, sekian. Mohon maaf agak lari-lari gitu. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Mungkin cukup dulu dari saya ya, Q&A dan sebagainya. Nanti saya silakan kembali ke moderator. Terima kasih.